Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat dan kita masih dipertemukan Allah di channel YouTube kami, channel Usbuk ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang keutamaan puasa Muharram, atau di sini ada lebih khusus lagi puasa Asyura dan Tasu'a, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohonkan ampun buat guru-guru kita, pengarang kitab. Ini kita akan ambilkan dari kitab kumpulan kitab Hadratus Syekh, yaitu kitab Irsyadus Sari. Di sini ada kitab Awdahul Bayan. Mudah-mudahan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari benar-benar dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah. Begitu juga pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Mudah-mudahan beliau berdua ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga kita, ayah dan ibu kita atau kakek nenek kita semuanya, guru-guru kita semuanya. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alliful kitab, khususan aba'ana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Awdahul Bayan halaman 52 beliau menuliskan banyak hadis tentang maja fi fadli saumi siyamil muharram wa saumi asyura wa tasu'ah. Jadi bab tentang keutamaan puasa Muharram, bulan-bulan Muharram, dan puasa di tanggal 10 Muharram atau namanya Asyura, dan tanggal 9 Tasu'ah. Wa qala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah yang namanya bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram ini ada puasa, boleh kita berpuasa secara umum, boleh di bulan Ramadan. Itu memiliki keutamaan tersendiri. Tapi di antara puasa itu ada yang paling utama. Di antara bulan Muharram itu, ketika berada di bulan Muharram itu ada puasa yang paling utama. Di sini disebutkan wa Nabi Hurairah radhiyallahu an wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura. Bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, wa ya'muru bisyami, dan baginda Nabi memerintahkan untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Kalau menurut riwayat yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu Asyura yauman yasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dikisahkan bahwa puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu adalah puasa yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa-masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah, juga ikut berpuasa. Jadi setiap tanggal 10 Muharram orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah puasa. Begitu juga baginda Nabi pada saat itu, sebelum ada syariat untuk berpuasa. Baginda Nabi berpuasa, ikut juga berpuasa Asyura. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, somahu, maka baginda Nabi juga berpuasa, wa amaru bisyami, dan memerintahkan para sahabat untuk para umatnya untuk berpuasa juga. Falamma furido Ramadan kana huwal farido wa taraka Asyura. Maka ketika difardukan puasa Ramadan, maka baginda Nabi meninggalkan puasa Asyura secara wajib. Kalau sebelumnya ini diwajibkan untuk puasa Asyura, maka setelah datang kewajiban puasa Ramadan,
maka kewajiban puasa Asyura ini ditinggalkan oleh baginda Nabi. Tapi sebatas faman syaa shawmahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa ingin berpuasa, silakan puasa. Jangan barang siapa yang ingin meninggalkannya, silakan meninggalkan. Jadi status wajib berubah menjadi sunnah ketika datang status wajib atau perintah wajib untuk puasa Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain di sini disebutkan bahwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, wajadal yahuda yasumuna Asyura. Baginda Nabi menemukan orang-orang Yahudi ini pada puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Fasu'ilu andalika. Lantas baginda Nabi itu ditanya tentang hal itu. Jadi mereka ditanya oleh baginda Nabi tentang hal itu. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab faqalu hadal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa ala Fir'aun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tadi menjawab bahwa hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan bagi Nabi Musa atas Fir'aun, atas Raja Fir'aun. Ini jawaban orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi bersabda wa nahnu nasumuhu wa. Kemudian mereka Bani Israel mengatakan wa nahnu nasumuhu wa ta'diman lahu. Lantas kami berpuasa pada hari itu sebagai pengagungan atas kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa atas diri Fir'aun. Lantas baginda Nabi bersabda wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum. Lantas kalau seperti itu nahnu aula bi Musa. Kami ini lebih utama, lebih mulia dengan Musa daripada kalian. Untuk menjalankan puasa Asyura ini setidaknya baginda Nabi lah yang lebih pantas untuk menjalankan puasa Asyura itu daripada kalian wahai umat Bani Israel. Maka disinilah letak wa amaru bisyamihi. Lantas baginda Nabi memerintahkan umatnya, memerintahkan kita semuanya untuk berpuasa Asyura. Walaupun statusnya ini adalah faman syaa falyas waman syaa shaumahu faman syaa tarakahu faman syaa shaumahu. Barang siapa yang ingin berpuasa silakan. Tapi bagaimana Nabi sudah mencontohkan dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa di bulan atau di tanggal 10 Muharram, itu 10 Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Jamaah rahimakumullah, ini diantara banyak kisah atau banyak hadis yang meriwayatkan tentang puasa Asyura. Lantas bagaimana dengan Taswa? Di sini beliau Hadratus Syekh menuliskan sebuah hadis an Ismail bin Umayyah al-Qurshi annahu sami'a Aba Ghadfan yaqul sami'tu Abdullah bin Abbas yaqul khina shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Jadi ini beliau mendengar dari Abdullah bin Abbas mengatakan ketika baginda Nabi berpuasa, yaitu puasa yauma Asyura tanggal 10 Muharram. Wa umir Nabi Syami, kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Itu adalah hari pengagungan orang Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'am al-muqbil sumna yaumat tasik. Maka kalau seandainya nanti saya tahun depan masih hidup, misalnya saya akan berpuasa untuk tanggal 9-nya. Falam ya'ti al-'am al-muqbil, maka kemudian tidaklah datang di tahun yang akan datang kata tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan baginda Nabi meninggal. Jadi sebelum masuk tahun yang dijanjikan oleh Rasulullah, kalau seandainya saya hidup di tahun depan, maka saya akan berpuasa untuk tanggal 9-nya atau yang kita kenal dengan Taswa. Lantas baginda Nabi pada saat itu tidak sampai tahun depan, tapi baginda Nabi diambil oleh Allah, meninggal atau wafat
tidak sampai tahun. Maka ini adalah namanya sunnah hamiyah, sunnah yang diinginkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri masih belum bisa melakukan karena didahului oleh atau meninggalnya Rasulullah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain, apa fadilah dari puasa Asyura dalam kitab Riyadhus Shalihin? Ini disebutkan bahwa kalau seandainya kita berpuasa Asyura, di sini ketika ditanya tentang fadilah, wan Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Ketika baginda Nabi ditanya tentang puasa Asyura, faqala yukaffiru sana al-madiyah, maka fadilahnya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Sekali lagi, menghapus atau kafarat dzunub sebagai pelebur dosa kita setahun yang lalu. Subhanallah. Ini betapa mulia dan betapa besar imbalan, betapa besar pahala yang, betapa besar janji Allah yang diberikan kepada kita. Maka apakah kita tidak mau menjalankannya? Sungguh sangat rugi di saat ada tawaran yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu manfaat ini, tiba-tiba kita tidak mau menerima tawaran ini. Mudah-mudahan siapapun yang hadir dalam majlis ini benar-benar bisa mengamalkan puasa Asyura sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah setahun yang lalu. Dan kalau kita benar-benar ingin lebih menguatkan lagi, silakan tambahi puasa Tasu'a, karena ini adalah sunnah hamiyah, yaitu apa yang diinginkan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah masih belum sempat melakukannya karena Allah telah memanggil beliau terlebih dahulu. Maka kita kalau ingin menggenapkan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah, ridho, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.